Kita sudah diingatkan jauh-jauh oleh Kanjeng Nabi tentunya bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu, orang yang bisa membaiki, berperilaku baik terhadap orang yang menzalimi. Ini memang susah. Tapi lagi-lagi Kanjeng Nabi pernah ditanya, orang yang baik itu yang bagaimana? Kanjeng Nabi menjawab, Rasul menjawab, orang baik adalah orang yang mampu bersikap baik kepada orang yang pernah menzalimi, pernah menyakiti, bahkan memusuhi. Maka kalau kita melihat pelajaran tadi, ya kalau kita di tahun 2023 ini berkaitan dengan itu ingin menjadi orang baik, ayo kita sama-sama belajar, bukan hanya membaiki, berperilaku baik terhadap orang yang berbaik kepada kita, tapi ada satu PR besar, bagaimana kita berperilaku baik terhadap orang-orang yang menyakiti kita, mendolimi kita, berbuat jahat terhadap kita. Maka terkadang ada satu pertanyaan yang lucu, apakah kita butuh orang bakhil? Apa itu orang bakhil? Gimana? Bakhil apa itu bakhil? Pelit. Ya. Terkadang kita nggak tersirat di benak kita, apakah kita sebetulnya butuh orang pelit, butuh orang bakhil, butuh orang yang sama sekali tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Ini pertanyaan lucu. Ya. Orang lain sekarang bisa menyalahi kita, tetapi suatu saat kita juga bisa menyalahi balik kepada dia. Artinya, kalaupun seseorang pernah berbuat salah terhadap kita, kita juga harus menyadari bahwa dia punya sisi baik. Dia pernah melakukan kebaikan kepada kita. Nah, barangkali salah satu cara untuk mengatasi ganjalan-ganjalan di dalam hati itu, agar hati bisa plong, agar hati bisa lega, itu dengan mencoba menguatkan sisi baik, kenangan-kenangan baiknya yang diingat. Bahwa dia itu mungkin pernah bantu saya di ini, pernah dia membantu kita dalam satu hal, kemudian kita sangat berterima kasih kepadanya. Pasti ada sisi baik yang pernah orang lakukan kepada kita. Nah, kalaupun misalkan kita belum bisa membalikkan, ya, namanya hati itu kadang-kadang susah. Kalau sudah kayak semacam magel gitu, itu untuk mengembalikannya atau mencairkannya betul-betul butuh perjuangan yang luar biasa. Maka ada istilah dalam ungkapan orang-orang bijak itu, waktu yang akan menyembuhkan. Ya, jadi biarlah waktu yang akan menyembuhkan. Barangkali kita tidak perlu untuk memaksa diri kita agar kita sepenuhnya misalkan, karena kalaupun kita memaksa tapi hati kita belum siap, juga mungkin akan justru luar biasa sekali efeknya. Nah, maka ya sudah, biarlah waktu yang akan menyembuhkan, dan kita terus menerus isi dengan perbuatan-perbuatan baik, kayak gitu. Apa yang disampaikan Pak Zainur Rahman betul, bahwa saapika-pike wong pasti ada kesalahan, saele-ele wong pasti ada kebaikan yang pernah dilakukan. Maka apa yang kita sampaikan tadi, kita terus berusaha, karena memang kita sudah dibekali rasa cinta oleh Allah. Ayo kita berusaha mengimplementasikan, mengaplikasikan rasa cinta kita, yang kemudian berkah dari pentasarufan kita terhadap sesuatu, yang dengan harapan nanti menjadikan amal ibadah. Jangan kemudian rasa cinta yang telah dibekali oleh Allah ini diimplementasikan terhadap sesuatu hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah. Sebetulnya itu.
uangnya atau dengan asas manfaat ya. Iya. Teman itu bermanfaat bagi kita berteman dengannya. Kalau teman itu sudah tidak bermanfaat, habis manis sepah dibuang. Jangan sampai kita melakukan hal semacam itu, karena itu pasti akan kembali pada kita. Kalau kita bersikap seperti itu, istilahnya ada karma ya, itu kita juga akan mendapatkan hal yang serupa. Ketika kita memanfaatkan seseorang, suatu saat kita juga akan dimanfaatkan dan kita akan merasakan rasa yang sama. Nah, maka hukum timbal balik ini ketika kita menyadari, oh ya, kalau aku membalas kejahatan dengan kejahatan atau permusuhan dengan permusuhan, itu justru tidak akan ada habisnya. Bayangkan begini, orang yang punya permusuhan, rasa permusuhan itu sebenarnya sangat kasihan, jiwanya menderita. Nah, kalau kita kok kemudian ikut menderita seperti dia, kan berarti dalam tanda kutip kita tidak belajar. Kalau kita kemudian menjadikan kondisi dari orang yang memusuhi kita atau membenci kita itu sebagai orang yang patut dikasihani, kita mesti, oh ya Allah ya, bagaimana tersiksa hatinya dengan kebencian-kebenciannya. Maka kita harus justru lebih berbelas kasih pada orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Kok kita punya rasa cinta kepada mereka? Oh, itu luar biasa.